Melanjutkan pokok bahasan sebelumnya tentang versi-versi NutriSurvey, pada pokok bahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan software NutriSurvey. Sebelum kita membahas materi utama, hasil belajar dari pokok bahasan ini adalah para peserta pelatihan mampu memahami kelebihan dan kekurangan software NutriSurvey agar dapat menggunakan software ini dengan lebih tepat dan optimal. Adapun indikator hasil belajar pada pokok bahasan ini yaitu para peserta mampu yang pertama menjelaskan kelebihan software NutriSurvey. Yang kedua, menjelaskan kekurangan software NutriSurvey. NutriSurvey merupakan software atau aplikasi analisis perhitungan zat gizi yang mempunyai banyak manfaat dan kelebihan. Antara lain, yang pertama, mudah digunakan dan berbasis Windows. Hal ini didasari bahwa kebanyakan orang Indonesia telah menggunakan sistem operasi Windows pada komputernya, sehingga pengoperasiannya hampir sama dengan aplikasi Windows lainnya. Yang kedua, software tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Hal ini menyebabkan efisiensi pada pengadaan modal komputer, dan hampir semua spesifikasi komputer saat ini mampu untuk dipasang dan digunakan untuk operasional NutriSurvey, baik komputer PC ataupun laptop. Ketiga, program NutriSurvey adalah freeware dan open source untuk aktivitas non-komersial. Artinya, Anda dapat menggunakan software ini secara gratis. Bahkan, apabila Anda tertarik untuk mengembangkannya, Anda dapat ikut berkontribusi dalam hal tersebut. 4. NutriSurvey dapat memuat atau menggunakan database pangan dari berbagai sumber, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Agar lebih akurat dalam perhitungan zat gizi, seperti misalnya menggunakan database pangan lokal yang tersedia. 5. NutriSurvey dapat dimodifikasi database angka kecukupan gizi atau AKG sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita telah mengetahui bersama bahwa AKG Indonesia dirumuskan dan disesuaikan setiap 5 tahun dalam Forum Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, sehingga perubahan ini sangat mungkin diakomodasi dengan software ini. Keenam, apabila Anda menggunakan software ini sebagai alat untuk konsultasi gizi ataupun penelitian, dalam penilaian asupan makanan, NutriSurvey dapat diintegrasikan dengan alur kerja Anda, seperti food recall, kuesioner frekuensi makanan semi-kuantitatif, dan diet history. 7. Terdapat banyak fitur atau fungsi tambahan yang sangat bermanfaat, misalnya kalkulator antropometri, perhitungan aktivitas secara lebih lengkap, dan fitur bermanfaat lainnya. 8. Dapat diaplikasikan untuk analisis perhitungan zat gizi individu maupun komunitas. 9. Merupakan salah satu software bagian dari WHO Antro 2005 versi beta. Seperti halnya dengan software lainnya, NutriSurvey juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Hal ini perlu diantisipasi dengan strategi dan perencanaan yang lebih tepat, agar alur kerja Anda lebih efektif dan efisien ketika menggunakan NutriSurvey. Yang pertama, database makanan yang tersedia belum diperbaharui dengan ketersediaan database pangan terbaru, khususnya database pangan Indonesia, dan diperlukan update secara manual. Kedua, software belum diperbaharui sejak tahun 2007. 3. Aplikasi berbasis desktop sehingga tidak fleksibel apabila dibandingkan dengan tren aplikasi mobile saat ini, baik dari segi penggunaan ataupun pengembangannya. Yang keempat, software ini sulit diakses dari jarak jauh apabila Anda mempunyai keperluan untuk pengambilan database dari program ini. Yang kelima, sulit dalam integrasi database apabila pekerjaan dilakukan dengan banyak orang atau kolaborasi. Yang keenam, kesulitan melakukan pembaharuan dan perawatan software serta sistemnya karena belum berbasis online. Demikian kelebihan dan kekurangan software NutriSurvey yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita sebagai perhatian sebelum menggunakan software NutriSurvey. Pada pokok bahasan selanjutnya, akan dijelaskan mengenai persiapan sebelum menggunakan software NutriSurvey.
Sampai bertemu di pokok bahasan selanjutnya ya. Terima kasih.